Pak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Deta, kemudian ada Christopher, Alfredo, Lydia, dan Vanessa yang akan mempresentasikan program penerapan integral numerik dengan metode trapesium dan metode Simpson. Next. Jadi di slide pertama ini yaitu pertama-tama mengimport library yang digunakan, yaitu di sini jelas yaitu di baris yang pertama ada untuk membuat plot, kemudian untuk membuat komputasi numerik dan seterusnya. Next, bisa lanjut ke slide berikutnya. Kemudian di sini ada metode trapesium. Jadi di sini terdapat fungsi trapeziodal rule dengan parameter f, a, b, dan n dengan perulangan for untuk menyimpan range hitungan yang digunakan. Terdapat juga nih di bawah itu fungsi real integration untuk mengerjakan integral dengan menggunakan metode trapesium. Bisa ke selanjutnya. Di sini terdapat fungsi untuk menampilkan grafik integral dengan menggunakan matplotlib. Terdapat fungsi area dengan parameter soal untuk mendeskripsikan fungsi dari integrarea. Kemudian terdapat kondisi if, dan else untuk mengerjakan soal 1 dan soal 2. Next. Di sini terdapat contoh soal yang pertama menggunakan metode trapesium. Terdapat metode def(f(x) untuk mendeskripsikan fungsi dari f(x) dan mengembalikan nilai dari np.strt x sama dengan x kurang 1. Terdapat statement a, b, dan n sesuai pada soal yang tertera. Kemudian akan mencetak metode hasil dari metode trapesium dan hasil dari integral. Selanjutnya terdapat juga contoh soal yang kedua, sama seperti dengan contoh soal yang pertama. Bisa kita lihat. Next. Kemudian untuk metode Simpson-nya di sini ada def midpoint rule. Di sini untuk mendeklarasikan metode untuk metode midpoint. Kemudian juga ada H sama dengan float untuk deklarasi variabel H-nya dengan result sama dengan 0 dan range-nya itu melooping nilai n. Kemudian juga ada result untuk menambahkan variabel result dan mengkalikan result dengan H. Kemudian return format untuk mengembalikan nilai format. Di sini juga ada trapezoidal rule. Trapezoidal rule untuk mendeklarasikan metode untuk metode trapesium. Kemudian ada juga def Simpson rule di mana berfungsi untuk mendeklarasikan metode untuk metode Simpson, dan H sama dengan float b kurang a ini per n ini mendeklarasikan variabel H yang berisi float tersebut. Kemudian untuk resultnya itu output dari FA tambah FB. Di sini untuk loopingnya yaitu looping nilai 1, n, dan 1. Jika I persen 2 sama dengan 0, maka program akan dilanjutkan. Kemudian resultnya ini berisikan result tambah 2 kali F kali A tambah I kali H. Kemudian selanjutnya untuk resultnya yaitu result berisi result tambah 4 kali F kali A tambah I kali A. Kemudian selanjutnya ada definite integral. Jadi def integral FAB ini untuk mendeklarasikan metode untuk definisi integral. Kemudian untuk resultnya itu output sama dengan integral dot quad untuk F A dan B. Kemudian return result untuk mengembalikan yang result. Selanjutnya ada import warnings. Di sini untuk mengimport library warnings. Di sini warning filter warningsnya itu untuk menyaring peringatan kata ignore. Kemudian di sini ada def in tag area.
yaitu untuk mendefinisikan metode intake area. Kemudian ada F sama dengan Eki, A sama dengan upper limb, B sama dengan bottom limb, dan N sama dengan break up. Di sini pernyataan di mana A sama dengan upper limb dan seterusnya. Kemudian untuk X sama dengan NP landscape. Landscape ini berfungsi untuk membuat array seragam pada interval A, B, N tambah 1 pada variabel X. Kemudian selanjutnya ada PLT figure atau fixed size sama dengan 15,5. Di sini berfungsi untuk membuat plot figure. Kemudian ada PLT subplot, PLT plot, PLT title, PLT yelling. Kemudian juga ada PLT subplot 1,3,2 yaitu untuk membuat subplot dengan ukuran 1,3,2. Ada PLT title untuk membuat title luas area fungsi fx, dan PLT fill between. Kemudian PLT yelling untuk membuat batas bottom pada sumbu y. Selanjutnya ada title answer possibilities. Trapezium rule adalah metode numerical yang memperkirakan nilai dari sebuah interval pasti. Di sini kita membuat fungsi def. Selanjutnya ada library atau pustaka dalam Python yang digunakan untuk membuat atau mengeluarkan data dalam bentuk tabel. Terus main like untuk kolom pertama, baris pertama berisikan n. Selanjutnya ada trapezoidal rule, kolom kedua baris pertama berisikan trapezoidal rule. Selanjutnya kolom ketiga baris pertama berisikan Simpson rule. Terus untuk baris keempat baris pertama berisikan midpoint rule, dan error Simpson rule untuk kolom kelima baris pertama berisikan error Simpson rule. Selanjutnya kita menampilkan luas area fx sebenarnya. Terus melakukan perulangan dari 1 sampai 11. Next. Contoh pertama, manggil metode fx, kemudian mengembalikan np sqrt x. Untuk A sama dengan sisi A, untuk B sisi B, dan selanjutnya kita untuk melihat grafik fungsi. Selanjutnya kita melakukan print method answer question f, b. Contoh soal yang kedua juga sama. Di sini kita memanggil metode fx, kemudian kita mengembalikan nilai np. Terus terakhir kita melakukan print method answer question untuk fx, f, a, b, dan n. Pertama, kami mengimport library-library yang dibutuhkan. Metode yang pertama kali kami demo yaitu metode trapezium. Di sini terdapat metode untuk menghitung dari metode trapezium tersebut, dan juga terdapat metode untuk menghitung integralnya. Kemudian dilanjutkan, di sini ada metode integer area. Di sini terdapat perhitungan dari if pertama yaitu soal 1 dan if kedua yaitu soal 2. Ini contoh soal pertama. Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil yaitu 7,264 sekian dan integralnya 7,453 sekian, dan ini adalah plot dari hasil perhitungan kami. Kemudian ini adalah soal kedua dan mendapatkan perhitungan 1,570 sekian dan integralnya 1,570 sekian juga, dan ini adalah plot dari perhitungan kami. Kemudian kedua dilanjutkan dengan demo metode Simpson. Di sini terdapat metode pertama yaitu untuk menghitung midpoint rule. Kemudian metode kedua untuk menghitung trapezium rule. Kemudian metode ketiga untuk menghitung Simpson rule. Dan yang metode terakhir untuk menghitung integral. Lalu dilanjutkan, di sini terdapat metode integer area di mana untuk membuat plot.
Selanjutnya terdapat method answer question, di mana ini untuk membuat tabel yang berisi jawaban dari perhitungan-perhitungan kita. Contoh soal pertama dari perhitungan di atas dan yang diketahui mendapatkan luas area sebesar 15,084 sekian, dan ini adalah tabel dari perhitungan kami, dan ini adalah plot yang terdapat dari perhitungan kami. Kemudian contoh soal kedua, dari soal tersebut mendapatkan luas area sebesar 1,718 sekian, dan di tabel ini juga sama terdapat dari hasil perhitungan, dan ini adalah plot dari hasil perhitungan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.